Halo teman-teman, kembali lagi di episode keempat Sema Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan mahasiswa. Nah, sekarang saya ditemani kembali oleh Kak Icing sebagai Ketua Senat Mahasiswa FPB-UH periode 2022 dan Kak Dede mantan Ketua BEM MIPA tahun 2022 dan baru saja demisioner. Halo Kak Dede. Halo. Nah, kali ini kan kita akan membahas mengenai pergerakan mahasiswa. Kalau menurutnya Kak Dede, bagaimana sih pergerakan mahasiswa itu? Apa itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya di sini bukan sumber kebenaran toh. Kita di sini berbincang santai bagaimana dalam melihat pergerakan mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan apa itu pergerakan mahasiswa, ya seperti yang kita ketahui, itu adalah sebuah solusi yang mana sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan realitas yang hadir saat ini, yang mana terus menuntut untuk adanya perubahan maupun perbaikan menuju kondisi yang kita inginkan bersama. Ya. Terlepas dari panjangnya sejarah tentang gerakan mahasiswa, entah kita di sini mulainya dari kapan, entah itu pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, pasca Orde Baru maupun sebelumnya juga. Itu untuk di Indonesia. Banyak juga yang berada di luar negeri. Tapi secara garis umum, pergerakan mahasiswa itu sebenarnya hanya salah satu daripada gerakan masyarakat itu sendiri dalam menuntut adanya perubahan atau perbaikan tatanan sosial. Saya seperti itu dulu. Jadi kalau dari Kak Dede, pergerakan mahasiswa itu sebagai solusi untuk menghadapi apa tadi, Kak? Realitas. Realitas Yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan atau kita cita-citakan. Kalau dari Kak Icing, bagaimana? Apa ini? Pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa. Iya. Saya tidak terlalu misalnya sedikit berbeda dari saudara Dede terkait pergerakan mahasiswa. Saya tidak terlalu optimis terkait bagaimana seharusnya mahasiswa itu dalam menjawab segala realitas. Iya, memang ada realitas tertentu yang bisa dijawab, tapi tapi yang perlu ditekankan bahwa tidak semua permasalahan dalam kehidupan sosial kita itu dijawab dengan gerakan mahasiswa. Oh iya. Dulu. Karena kenapa? Karena mahasiswa atau gerakan mahasiswa itu punya keterbatasan tertentu. Bisa disebutkan, Kak, Nah, itu? keterbatasan tertentu tentunya kita lihat secara internal di mahasiswa ini sendiri. Apakah gerakan dalam menjawab misal dalam perubahan sosial, apalagi perubahan konstitusi, perubahan atau distribusi kekuasaan, yang memang secara historis kita lihat memang mahasiswa itu menjadi pembina dalam perubahan. Tapi apakah cuman mahasiswa? Oh iya betul. Seperti kan, disebutkan tadi Kak Dede, salah satu gitu. Itu kan menjadi pertanyaan selanjutnya. Apakah dia yang menjadi satu-satunya agen dalam perubahan itu? Misal kita berikan contoh di tahun 98, bagaimana misal ya gerakan mahasiswa ataupun gerakan pada 98 itu kan kita lihat sebagai gerakan mahasiswa toh. Iya. Dalam penurunan Soeharto. Tapi kita tidak lihat secara lebih detail bahwa gerakan mahasiswa pada saat itu bukan murni karena gerakan mahasiswa. Ada yang backing. Iya, dia. Siapa itu? Ya dua kekuatan besar tentunya yang ada di Indonesia. Apa itu, Pak? Ya aristokrasi. Oh. Bagaimana itu aristokrasi? Militer. Nah, aristokrasi itu kan kalau mau dijelaskan ini, kita lebih banyak berkaca pada perkembangan kekuasaan Soeharto yang 34 tahun itu. Misal di dekade pertama kan setelah transformasi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto itu kan balik nih masuk uang karena adanya undang-undang penanaman modal asing di 1960.
otomatis banyak dong banyak investasi masuk, Ya. atau katakanlah banyak uang yang diambil sama Indonesia atau pemerintah Indonesia tadi. Nah, bagaimana semisal pemerintah Soeharto itu mendistribusikan kekayaan negara pada saat itu? Nah, dalam 3 dekade, sekarang untuk 3 dekade itu ada subjek yang berbeda, ada yang subjek yang berbeda untuk distribusi kekayaan. Pada dekade pertama, dia lebih memilih untuk mendistribusikan kekayaannya itu ke militer, sama orang-orang Chinese. Itulah kenapa berkembang orang-orang Chinese di sini, militer juga berkembang secara finansial. Pas Orde Baru ini. Iya, karena kenapa? Karena militer itu karena dia yang bantu Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Iya. Chinese kenapa? Karena Chinese menjadi pilihan juga karena dia lebih memilih Chinese dibanding orang-orang pribumi. Kenapa? Ya kan orang-orang pribumi yang menurut dia takut sama orang pribumi karena masih ada pengalaman pemberontakan ataupun misal dia nggak mau lah ada gejolak ideologi komunis yang muncul di orang-orang pribumi ini. Jadi dia lebih memilih untuk mendistribusikan kekayaan negara itu ke 2 aktor ini, militer dan orang Chinese. Nah, sekarang juga kita bisa lihat akar rasisme kepada orang-orang Chinese itu di periode ini. Kembali ke Orde Baru. Ya, karena kan orang-orang pribumi itu kan Cemburu. iya, iya, di iya. dekade kedua pemerintahan Soeharto, barulah Soeharto ini memberikan distribusi kekayaan ke orang-orang pribumi. Kenapa? Karena menganggap bahwa sudah komunis itu sudah hilang, ideologi itu sudah hilang, pergerakan itu sudah hilang. Karena kenapa? Karena kekerasan yang membawa buku dan memang menghancurkan orang-orang yang dinilai atau dicap komunis, apalagi reideologisasi. Banyaklah yang dilakukan. Otomatis dia memilih lagi orang-orang pribumi untuk didistribusikan kekayaannya. Oleh karena itu banyak orang-orang lokal yang menjadi konglomerat. Katakan kalau misal di Sulawesi itu muncul Yusuf Kalla, bisa ditelisik dari situ semuanya. Karena pemerintahan pada saat itu memfasilitasi orang-orang lokal ini untuk menjadi pengusaha besar. Nah, baru dekade terakhir itu dia melupakan semua itu. Dia lebih memilih mendistribusikan kekayaannya ke kroni-kroninya, keluarganya. Nah, disitulah konflik internal muncul. Konflik internal, maksudnya internal negara Indonesia. Konflik antara Soeharto dengan militer, Soeharto dengan aristokrasi yang telah dia bangun sebelumnya. Oh, cemburu jadi. Betul. Karena Soeharto cuma mendistribusikan kekayaan negara itu ke kroni-kroninya, keluarganya, teman-teman dekatnya dan lain-lain. Karena ini bisa dilihat di situ bagaimana di ideologi tersendiri itu ada konflik di situ. Bagaimana Soeharto memang tidak lagi menjadi dilihat sebagai suatu pemimpin yang bisa menaungi orang-orang para aristokrat sama militernya. Jadi itulah pada saat 1998 gerakan itu dianggap sebagai trisula mahasiswa, aristokrasi dan militer. Nah, mahasiswa inilah yang notabene dicap sebagai agen perubahan, apakah Ironstock dan sebagainya yang jargon-jargon narsistik dan moral itu yang dijadikan frontliner yang membackup kepentingan aristokrasi dan militer. Jadi kita lihat di situ bahwa ya kecenderungan gerakan mahasiswa kayak begitu karena memang kecenderungan gerakan mahasiswa ya hanya gerakan moral, ingin melakukan perubahan, tapi dia tidak lihat bahwa ada kenyataan objektif yang memaksakan perubahan itu. Itulah tadi di situ ya, kenyataan objektif adalah kepentingan internal dan kepentingan luar. Maksud kepentingan luar ini bagaimana proyek neoliberalisasi pendidikan itu, neoliberalisme itu digalakkan kayak gitu. Jadi ya tidak semuanya mahasiswa itu dapat menjawab segala realitas, tapi apa yang menjadi, tapi secara potensi mahasiswa dapat Yang paling gampang dimobilisasi. iya betul, dia memiliki potensi dalam pergerakan tentunya, bukan pesimis
secara total kepada gerakan mahasiswa, tapi ada harapan, ada potensi di gerakan mahasiswa itu. Saya kira itu lalu nanti kita bicara apa potensi itu, bagaimana status negara mahasiswa. Mungkin bisa tanya lebih dulu sebelum masuk ke situ. Tidak, suara di. Aku luas nih. Jadi kembali nih ke Unhas di. Dan maksudnya apa di bagaimana ke melihat ini gerakan, apakah memang sebagai suatu gerakan yang betul-betul dapat diharapkan, atau dia cuma sebagai apa nih, sebagai satu hal yang dapat dimanfaatkan. Misalkan di Orde Baru ada politik masa mengambang, di mana mahasiswa itu dilarang untuk berpolitik, terjun politik. Jadi hal-hal yang terbebas dari politik dia urus. Oleh karena ini, kenapa kecenderungan gerakan mahasiswa itu lebih dekat ke gerakan moral? Karena di situ bisa dilihat ada larangan pada saat itu. Iya, jadi mahasiswa ya lebih memilih untuk bergerak dalam hal moral dan menganggap dirinya sebagai agen of change, agen of control, Kalau dilihat di realitas sekarang Pak, apakah masih begitu pergerakan mahasiswa? Iya, saya rasa begitu. Kalau saya, nggak tahu kalau Dede. Kalau Pak Dede bagaimana? Pertama, saya melihat bahwa politik pula tidak sekecil yang biasa sepintas kita pikirkan. Moral, gerakan yang berbasiskan moral, kalau dipahami melalui individu maupun termanajemen dengan baik, dia dapat dimanfaatkan juga, bukan sih dimanfaatkan sih, artinya di manajemen sehingga dia dapat menjadi kekuatan politik. Karena misalkan dengan alasan moral saja, misalkan contoh, saya tidak memilih karena dia pernah berbuat jahat, kan itu termasuk sebuah moralitas. Dan kalau terjadi dengan masif dan termanajemen, dia dapat menjadi sebuah politik yang mana nantinya kepentingan politik itu akan dimasukkan setelah moral-moral itu terakumulasi. Saya pemikiranku seperti itu. Kemudian di sini saya dari awal tadi memang tidak pernah menyampaikan bahwa mahasiswa dia harus menjadi garda terdepan. Tapi dalam rangka teknis itu kitalah yang harusnya memikirkan bersama metodologi yang terbaik dengan landasan tadi. Kenapa saya mengatakan seharusnya itu menjadi solusi? Karena kalau dilihat dari rentetan atau jenjang umur pada mahasiswa itu di umur segini dan sistematisnya bagaimana sosial perpindahan dari anak-anak menuju dewasa, dan mahasiswa menurut saya masih berada di tengah-tengah itu. Dia memikirkan bagaimana dia ke depan dengan basis ilmu, kemudian umur yang dia miliki. Itu menjadi salah satu penambahan kenapa mahasiswa seharusnya memang dapat menghadirkan solusi dalam bentuk pergerakan dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, metodologi itu dibicarakan secara bersama. Karena sedikit lagi mahasiswa dia akan menjadi stakeholder dalam masyarakat, maksudnya yang memegang, yang dianggap cakap nantinya untuk memangku kekuasaan. Kalau memang sistem itu masih ada, menjadi kepala rumah tangga yang mana itu adalah sistem organisasi terkecil, kemudian memegang intinya bagaimana sistem-sistem yang ada. Nah, di situ dia seharusnya banyak belajar. Bagaimana caranya dia belajar? Ya, menurut saya cara belajar yang paling baik itu, atau salah satu metodenya adalah melihat yang sudah terjadi, kemudian menghasilkan sebuah kritik atau antitesis. Kemudian antitesis itu seharusnya tidak terjadi pada dirinya di kemudian hari. Apakah dalam mengawal isu itu yang dilakukan mahasiswa sekarang? Idealnya seperti itu. Tapi yang bagaimana? Bagaimana? Permasalahan, saya mau belak-belakan saja toh. Boleh. Silakan. Permasalahan sekarang yang menjadi dalam mahasiswa, pertama itu dalam
penyatuan landasan pikiran. Toh? Kenapa itu? Karena indera manusia terbatas. Indera, kemampuan cara berpikir dan sebagainya, sehingga output atau kesamaan landasan itu menjadi berbeda pula. Kemudian karena terjadinya perbedaan di ranah itu, maka metodologi pun kita kurang inovatif menurut saya, inovasi, sehingga menghasilkan sebuah stagnan. Jadi dibutuhkan inovasi untuk menyatukan itu. Kan inovasi menurut saya dia lebih ke ranah teknis toh. Ya. Dan seharusnya yang seperti saya katakan sebelumnya, metodologi harus dapat menyentuh bagaimana tendensi politik itu dapat hadir dari pemikiran-pemikiran yang ada, itu dapat langsung menyerap ke titik akar masalahnya. Nah, itu yang sangkut pautnya dengan moral tadi. Menurut saya, moral dia dapat menyentuh bagaimana cara menggerakkannya individu. Tapi kiranya ketika sudah terkumpul itu, dia harus dimanajemen dengan sebuah penyatuan landasan pemikiran, sehingga dapat terjalin atau terbentuknya itu sebuah tujuan politik dalam capaian gerakan. Masalahnya sekarang mahasiswa, entahlah, mungkin bagaimana juga melihat sekarang generasi-generasi agak luas sih sebenarnya, bagaimana di ranah keluarga melakukan pola didik, ranah pendidikan yang terkondisikan mulai sedari awal. Itu terjadi perubahan juga di masa neoliberalisasi pendidikan saat ini. Tidak hanya pada perkuliahan, di perkuliahan hanya menerima efek-efek yang terjadi sebelum-sebelumnya. Semakin banyak PR, mulai masa belajarnya mahasiswa yang mempengaruhi sikap kritisnya itu kayak mulai lebih banyak PR-nya saat kita menerima regenerasi mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Kenapa bisa? Karena itu tadi, kampus itu sangat kecil dan waktunya terbatas. Sebelumnya juga, anggaplah 19 tahun orang baru masuk kuliah atau 18 tahun, itu 18 tahunnya dia sudah terkondisikan oleh kondisi-kondisi sebelumnya. Terkotak-kotakan memang dia Iya. sebelum masuk ke kampus. Terlebih dengan perkembangan teknologi yang mana juga mempunyai dua mata pisau yang seharusnya dibijaki oleh ranah keluarga maupun pemerintah di lingkup pendidikan dan sebagainya. Sehingga di sini menurutku terjadi stagnan dalam ranah landasan pemikiran dan penyatuan metodologi. Karena berbagai hal tadi, salah satunya itu kita harus mencari cara agar efisiensi dalam melanjutkan nafas perjuangan. Iya. Kalau misalkan dari segi mahasiswa itu sendiri, kemudian dari segi pelepasan dari hegemoni kampus, itu masuk juga dalam bagaimana kita mengawal ini nafas pergerakan. Dan kembali lagi saya sampaikan, kita ini memang dari awal kita hanya sebagian bentuk gerakan dari gerakan masyarakat. Menurutnya kakak-kakak, Kak Icing dan Kak Dede, bagaimana sebaiknya pergerakan mahasiswa ini untuk kawal sebaiknya dan seharusnya untuk kawal isu yang ada di kampus lah, misal pendidikan gratis yang inklusif. Bagaimana langkah-langkahnya? Kalau saya sebelum tadi saya melanjutkan di jawaban sebenarnya, apakah ada harapan di gerakan mahasiswa itu? Saya contohnya bagaimana kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa di belakangan ini, di tahun-tahun kemarin, tahun 2008 reformasi korupsi yang 172 yang kemarin sudah periode dan baru-baru ini yang demonstrasi kenaikan BBM lagi. Itu kan ya ada sesuatu yang biasa menjadi kekurangan dalam gerakan. Apa itu? Saya melihat kesannya gerakan itu cuma memanfaatkan atau tujuannya adalah membangun gerakan yang
yang luas itu, yang mengancam ataupun yang apa, yang sebagai oposisi lah. Intinya hanya memperkuat gerakannya. Iya. Itu tidak salah, tapi kecenderungannya kita hanya terhenti di situ, terhenti di penguatan gerakan. Kita lupa bahwa gerakan itu tujuannya adalah emansipasi, perubahan sosial, Iya. pembebasan. Jadi apa yang Jadi salah? ada visi tertentu ya, misal di gerakan kan kita hanya terhenti di situ, kecenderungannya kita hanya terhenti di situ. Tapi apakah di gerakan itu punya visi ke depannya? Misal, apakah gerakan itu dia memikirkan bagaimana sistem sosial kita nanti ke depan? Jangan sampai gerakan ini kita cuman menjadi efek dari segala permasalahan atau lini permasalahan. Ya, karena ada permasalahan di sektor lingkungan, ada permasalahan di sektor pendidikan, sektor HAM, kekerasan aparat, upah, masyarakat adat. Jadi kita seakan-akan gerakan itu hanya mengurusi hal-hal parsial itu. Jangan sampai kita cuma menjadi efek, bukan menjadi suatu hal yang merespon gitu. Efek, karena banyak ini permasalahan di segala sektor, jadi kita ya bergerak karena langsung kena kebutuhan dasar, langsung kena di segala aspek kehidupan. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena ya ini sekarang karena kapitalisme yang konsolidasi kapitalnya yang semakin kuat dengan epos neoliberalnya, itu kan menciptakan segala permasalahan di lini kehidupan dengan yang dibilang Harvey dengan akumulasi dan perampasan itu. Banyak lini kehidupan yang dikorbankan gitu. Itu tadi lingkungan, pendidikan, kesehatan, masyarakat adat dan lain. Kan dia memang mengkomodifikasi hal-hal yang publik itu. Nah, jangan sampai karena komodifikasi itu kita hanya sebagai efek, Padahal seharusnya adalah kita melihat bahwa segala permasalahan yang parsial ini itu punya satu akar permasalahan, yaitu bagaimana sistem ekonomi kita sekarang, sistem ekonomi politik kita. Nah, itu yang ketika itu yang disasar, otomatis kita punya visi ke depan. Iya. Visi politik, visi bagaimana menentukan kehidupan sosial kita yang lebih baik, begitu. Nah, kalau saya subjektif, kalau saya melihat gerakan begitu hanya ingin memperbesar gerakan, tapi dalam gerakannya dia luput bahwa gerakan itu ya tentunya untuk teremansipasi, untuk transformasi sosial. Nah, itu. Terus pertanyaan kedua tadi yang Kiki bilang, kok bagaimana seharusnya mahasiswa? Nah, mahasiswa ada di situ, ada di gerakan yang disebutkan tadi, ketentuan gerakan itu. Karena kenapa ya banyak variabel. Contohnya atau salah satunya, misal dia kan memang secara basic posisi dalam struktur masyarakat dia kan dia cuman salah satu kategori sosial lah dalam masyarakat, dalam satu posisi yang notabene-nya dia tidak berperan penting dalam penghidupan masyarakat. Maksudnya bukan nggak berperan, tapi dia bukan suatu hal yang intinya dalam kehidupan masyarakat. Bukan fundamental. Apa yang inti dalam kehidupan masyarakat? Ya tentunya kaum buruh. Kira-kira bisa sekarang hidup dalam kenyataan kapitalisme kan? Kapitalisme kan buruh kan lahir dari sistem ekonomi kapitalisme. Misal apa kita bisa hidup di sistem ekonomi politik kapitalisme ini tanpa buruh? Nggak bisa kan? Iya. Ya, karena memang dia menjadi hal pokok dalam penghidupan masyarakat. Nah, mahasiswa dia tidak masuk di situ. Itulah tadi saya katakan bahwa dalam transformasi sosial secara umum mahasiswa itu dia tidak berperan dia bukan hal yang pokok
yang dalam perubahan disasar. itu. Tapi harapannya adalah mahasiswa itu menjadi semacam pemantik lah, atau dia ikut terjun dalam gerakan-gerakan buruh. Karena kenapa? Karena memang secara ekonomi sekarang, ekonomi mahasiswa itu kan lebih cenderung dekat dengan dia, karena ketidakpastian kerja saat ini. Jadi kita cenderung dekat, tapi secara ideologi tentunya kita lebih cenderung dekat dengan orang-orang atas. Karena kenapa? Karena hegemoni di pendidikan, bagaimana sistem pendidikan kita sekarang itu kan didesain untuk kepentingan borjuasi, kelas-kelas atas. Jadi secara intelektual, secara ideologi kita memang didesain untuk situ, tapi secara penghidupan ekonomi kita lebih dekat situ. Tapi kayaknya argumenku ini itu sedikit saya sedikit kritisi argumenku, bagaimana mahasiswa ini cenderung dekat secara ekonomi dengan Kaum proletar, Pak. Ya. Ya, proletar. Karena kenapa? Karena ternyata efek dari liberalisasi pendidikan, naiknya biaya pendidikan, itu kan memperjelas hierarki kelas yang ada di kampus, universitas tuh. Semakin memberikan gap Iya, betul. dalam mahasiswanya nih. Jadi jelas kayak misal karena peningkatan biaya kuliah itu kan lebih banyak orang-orang menengah ke atas yang masuk. Iya. Jadi minoritas orang-orang yang kelas bawah. Jadi secara ekonomi dia punya privilege memang di awal. Sehingga pendidikan itu tidak bisa diakses oleh semua Iya, kelas betul. sosial. Jadi apa dampaknya di gerakan? Iya. Kan orang-orang yang secara ekonomi memang tidak dekat situ, apalagi secara ideologi memang dekatnya di atas karena tendensi kurikulum, tendensi pola pengajaran, akses ataupun output, ya hegemoni dari pendidikan itu kan ini secara ekonomi dan ideologi itu kan mahasiswa sekarang sudah dekat melihat. Jadi aktivisme di mahasiswa itu saya rasa sekarang itu seakan-akan kayak hilang nih sedikit demi sedikit, tercerabut nilai kehidupan mahasiswa itu dari kehidupan sosial. Padahal ilmu pengetahuan itu kan sumbernya di masyarakat. Pasti teman-teman rasa itu yang di sini, yang ada di sini, atau kita bagaimana tekanan akademik sekarang, tekanan birokrasi sekarang itu mengharuskan atau kayak menekankan kita untuk mencari kepentingan individu tak saja. Iya. Berprestasi nasional atau internasional, penyiapan karir, apalagi menghasilkan properti intelektual, itu kan kepentingan individu semua. Apalagi di UNAS adanya dikasih kawin kiri kemahasiswaan dan akademik, dikasih satu dalam satu pintu. Itu kan mempersempit makna dari kemahasiswaan itu, hanya melihat mahasiswa dari segi akademik. Oleh karenanya kita mahasiswa itu sudah memang didesain untuk mementingkan diri sendiri. Otomatis aktivisme kita di kehidupan sosial itu tercerabut. Nah, apalagi sekarang yang notabene misal di UNHAS ataupun di universitas yang lain yang menjadi pentolan gerakan itu kecenderungannya adalah lembaga mahasiswa. Nah, bagaimana kabar lembaga mahasiswa sekarang? Bagaimana kira-kira? Coba dulu Dede tuh, maksudnya saling sharing di sini lah, kan Dede juga menjadi dalam jabatan dia paling tinggi tuh di lembaga mahasiswanya. Ya, Bagaimana kira-kira sekarang? Yang notabene ini lembaga mahasiswa itu kan yang menjadi pantauan lah ceritanya, ataupun dia menjadi berperan aktif dalam memobilisasi massa lah, teknisnya begitu. jadi kalau dalam ranah teknis secara masifnya atau harapannya ya memang dari organisasi kemahasiswaan mampu menyiapkan kader-kader ataupun seorang mahasiswa yang mampu sampai ke ranah itu, maksudnya dengan basis pemikiran maupun metodologinya sampai sehingga dalam mobilisasi massa tidak terjadi kesulitan. Itu yang saya dapati dan saya lakukan sebisa mungkin pada selama saya pernah menjabat sebagai pimpinan sebuah lembaga kemahasiswaan. Kemudian ya memang benar sekarang bagaimana dari
rektor sendiri, terlebih kita di sini kan Universitas Hasanuddin, membuat sebuah kebijakan yang menggabungkan antara dua variabel, akademik dan kemahasiswaan, sehingga definisi dari atau tupoksi yang nantinya akan lahir dari definisi itu pada bidang itu atau wakil rektor itu akan menjadi sempit dan malah akan nanti membiaskan apa yang seharusnya ada pada setiap variabel. Seperti pada akademik. Akademik dia seharusnya tidak dapat digabungkan dengan kemahasiswaan sendiri, karena kemahasiswaan dia adalah sebuah hal yang seharusnya mempunyai tempat tersendiri, karena dia dari definisinya saja kemahasiswaan, segala hal yang menyangkut mahasiswa berarti tidak hanya tentang bagaimana dia di dalam kelas, bagaimana sebanyak apa mukanya diposting di Instagram dengan memegang piala, dan kemudian dengan narasi-narasi membanggakan kampus, padahal tidak ada juga dari kampus mungkin pembinaan dan sebagainya. Nah, bukan seperti itu yang seharusnya diharapkan dari kemahasiswaan itu. Bagaimana seharusnya kan? Pertama, secara dasar teorinya saya rasa telah kita bahas tadi. Bagaimana dari harapan masyarakat secara luas, kemudian mahasiswa yang notabene-nya mempunyai basis pemikiran, kemudian yang seharusnya dia mempunyai waktu luang karena dia belum bekerja, dia dapat memanfaatkan itu sebagai sebuah elemen yang dapat menghadirkan sebuah sintesis baru dengan material yang dia punya dari segi waktu luang, kemudian fasilitas untuk mencapai ilmu itu. Ya memang benar, bagaimana malah sekarang dengan neoliberalisme pendidikan terjadi pergeseran, bagaimana ranah pendidikan tinggi itu sendiri tidak menjadi inklusif lagi. Terlebih dengan sistem kampus PTNBH terlihat nyata bagaimana jumlah atau persentase dari jalur non subsidi itu terus meningkat. Kemudian secara kita tidak sadari pula dan bahkan kita terhegemoni di dalamnya bahwa ada banyak hal yang kampus lakukan untuk mengirim kita ke ranah universitas pendidikan sendiri, dengan terus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan iming-imingi akan banyak nanti masuk beasiswa, padahal logikanya itu bukan seperti itu. Logika dasarnya itu adalah negara harus menjaga tentang masyarakatnya dalam mengembangkan pendidikan, yang mana itu harus terwujud secara inklusif, yang mana seharusnya itu dapat mencapai sebuah ranah pendidikan yang inklusif, kemudian tidak mengeluarkan material atau bahasa mudahnya itu sampai ke tahap pendidikan gratis. Nah, kalau memang negara serius sampai ke ranah itu. Kemudian bagaimana kita melihat gerakan saat ini itu tadi setelah kita bahas panjang, memang agak sulit karena lebih banyak mahasiswa yang terhegemoni. Tapi disitulah pentingnya bagaimana lembaga kemahasiswaan untuk menjadikan sebuah iklim atau kondisi dalam sebuah organisasi menjadi counter hegemoni. Karena dalam sepengetahuan saya, sejarah lembaga kemahasiswaan itu sebagai counter hegemoni pemerintah. Menurutnya Kak Dede, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga mahasiswa di sini sudah cukup untuk mengcounter itu hegemoninya kampus? Apakah ada aspek-aspek lain dari masyarakat yang juga perlu turut andil? Kalau untuk internal Ya. Internal dari segi kampus, saya rasa belum cukup. Kenapa? Parameter paling jelas dapat terlihat itu bagaimana kita aktifnya sebuah massa maupun diskusi yang hadir tentang isu-isu yang ada saat ini itu tidak masif. Ya. Kalau dipandang pada yang bisa saya lakukan pada jejak historis, ya sebisa mungkin itu saya masifkan.
meskipun ya belum maksimal, tapi itulah dialektikanya. Karena bagaimana kita dapat mengkritisi apa yang kita lakukan kalau tidak ada lawannya kita, tapi sebisa mungkin dialektika yang kita hasilkan menghasilkan sebuah sintesis yang baik. Nah, dalam internal UNAS pun kita berupaya terus menjaga ritme gerakan. Sebisa mungkin kita terus menghimpun diri, berafiliasi, bercengkrama atau antar mahasiswa-mahasiswa yang tersadarkan maupun yang sampai karena yang tadi saya sampaikan. Ya, contohnya saja di Serikat Mahasiswa UNHAS toh. Oh ya, apa itu Mas? Ya, kalau Serikat Mahasiswa UNHAS adalah sebuah wadah kolektif yang mencoba untuk mencapai pendidikan gratis. Kemudian tidak hanya sebatas itu, menciptakan juga pendidikan yang inklusif bagi seluruh mahasiswa. Jadi grand issue yang dikawal dari Serikat Mahasiswa UNHAS ini tuh menciptakan pendidikan gratis yang inklusif. Ya, saya di sini bukan juru bicara dari Serikat Mahasiswa UNHAS ya, Oke. karena itu wadah kolektif bersama. Iya, kalau saya sendiri tuh tadi sepakat dengan Dede atau bagaimana melihat lembaga itu sebagai counter hegemoni, bisa dikatakan sebagai wadah alternatif, kritis lah. Tapi bagaimana nyatanya sekarang lembaga mahasiswa? Karena tendensi neolib pendidikan menghasilkan perguruan tinggi berbadan hukum, yang nyatanya perguruan tinggi yang berbadan hukum, misal jargon-jargonnya adalah kebebasan akademik maupun non akademik, kita lebih otonom, tapi ternyata PTNB itu cuma memindahkan suatu kekuasaan ke kekuasaan yang lain. Kekuasaan apa itu? Ya dari kekuasaan negara ke kekuasaan swasta, pihak ketiga. Otomatis pihak ketiga ini yang saya maksud sebagai swasta itu banyak mempengaruhi baik dari segi kebijakan, kurikulum maupun proses-proses dalam kerja-kerja akademik dalam perguruan tinggi. Nah, lembaga mahasiswa yang menjadi lingkaran dari sivitas akademik tentunya itu tidak lepas dari dampaknya. Contoh yang paling gamblang, misal kan tadi disebutkan toh bagaimana dampaknya ke mahasiswa itu sendiri. Pasti dampaknya ke mahasiswa otomatis berdampak juga ke lembaga mahasiswa. Karena kenapa? Karena mahasiswa kan menjadi subjek-subjek dari lembaga mahasiswa, baik secara ideologi maupun misal program-program yang hadir dalam perguruan tinggi, kurikulum, percepatan masa kuliah, itu kan berpengaruh sekali. Kira-kira apa yang berpengaruh paling spesifik dalam lembaga mahasiswa? Nah, kalau misal kita lihat sekarang kan di UNES itu ada Perormawa. Iya. Nah, Kemarin kan sempat di ya, betul, banyak penolakan sebelumnya. Makanya apa itu Perormawa? Nah, kalau saya lihat bagaimana ini Perormawa, dia memang membirokratisasi lembaga mahasiswa. Yang notabene-nya di Permendikbud nomor 155 tahun 1998 yang juga menjadi landasan konstitusi di KMA FEB-UH. ya. Nah, di situ disebutkan bahwa lembaga mahasiswa itu memang itu menjadi bagian dari universitas, tapi dia merupakan kedudukannya itu non struktural dari perguruan tinggi itu. Maksudnya dia bukan menjadi bagian dari birokrasi kampus. Memang dia menjadi bagian dari kampus, tapi dia tidak merupakan bagian dari birokrasi kampus. Dia berdiri sendiri. Iya betul, dia di luar dari birokrasi kampus itu. Tapi di Perormawa dia Nah di Perormawa, sekarang kan kita dikasih masuk situ, ya kan pengasahan. Kan kalau misalnya ada pengurus baru, kita harus disahkan sama, kita harus menyerahkan SK sama ADRT, disahkan sama kalau misal lembaga tingkat universitas sama rektor, kalau fakultas ya dekanat. Nah di situ, jadi kita sekarang itu terbirokratisasi. Kita masuk dalam hierarki birokrasi itu, di mana birokrasi kampus sekarang ya mirip dengan hierarki dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana kita ya hubungan atasan bawahan sekarang?
Harusnya kan saling berkoordinasi. Ya betul. Coba misal teman-teman di sini tuh yang banyak yang di sini, bahasa kita, hubungan kita dengan Himpunan pimpinan fakultas, misalnya lembaga, itu disebutkan sebagai mitra. Karena kenapa? Karena memang dari dulu kita sebagai mitra, kolega dari Bukan di pimpinan bawah fakultas. cakupannya Iya fakultas. bukan. Nah, jadi apa sekarang? Bagaimana hubungannya sekarang? Ya kita dianggap bawahan, karena memang kita masuk dalam struktur. Jelas di Permendikbud 1998 kita tidak masuk di situ. Apa dampaknya? Ya tentu sangat yang paling jelas di sininya kita segala hal kegiatan yang ada di lembaga mahasiswa, kayaknya bukan cuma di FTB, pasti di fakultas lain juga. Bagaimana kita semisal kegiatan-kegiatan yang harus izin. Bayangkan ketika semisal teman-teman sudah susun konsep berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi pas izin tidak diizinkan. Bagaimana kira-kira perasaannya teman-teman begitu? Karena alasan ya lagi-lagi tidak berpihak. Tidak Padahal kan dijelaskan juga bahwa lembaga mahasiswa itu dari, oleh, dan untuk mahasiswa dan memberikan keleluasan yang lebih oleh lembaga mahasiswa. Tapi bagaimana nyatanya? Soalnya di Perma itu memang menjelaskan itu, tapi paradoks gitu. Nah, begitulah lembaga mahasiswa kita sekarang. Jadi ya nanti kalau saya melihat nantinya lembaga mahasiswa ya diredupkan lagi. Belum lagi semisal tadi kenyataan secara umum pendidikan yang mempengaruhi ideologi kita. Bagaimana semisal kecenderungan individu mahasiswa yang masuk bukan lagi kelas-kelas yang bawah, kelas-kelas atas, di mana dia memang tercerabut dari kehidupan sosial secara umum, hanya mementingkan kehidupan pribadinya, kepentingan pribadinya. Jadi kompleks tuh sekarang. Iya Pak. Jadi bagaimana kira-kira untuk Jadi dibutuhkan langkah inovatif untuk biar tidak redup ini lembaga mahasiswa. Iya betul. Kalau saya untuk menjawab itu, kira-kira apa yang membuat kita begini? Kira-kira apa? Dari segi pembelajaran, dari segi mahasiswa, dari segi lembaga. Mungkin yang dibilang tadi Kak Dedek, karena sebelum tak jadi mahasiswa sudah dikotak-kotakan mungkin sudah dikotak-kotakan. Karena dikotak-kotakan sama siapa ini? Sama sistem pendidikan yang dari wajib belajar 12 tahun itu. Masuk di kuliah sudah ada pandangan tak sendiri tentang bagaimana seharusnya mahasiswa, yaitu harus berprestasi, lulus cepat, kerja. Iya, kenapa mahasiswa itu harus berprestasi? Harus lulus cepat. Kenapa? Ya sistem pendidikan. Kenapa kita harus lulus cepat? Lulus cepat kita itu berbanding lulus dari penerimaan, dari jumlah penerimaan mahasiswa baru yang terus meningkat. Kenapa kira-kira itu? Tapi jumlah mahasiswa yang meningkat itu juga berbanding lulus sama keterbatasan akses. Iya. Aduh lucunya. Bagaimana itu? Cepat kuliah, baru banyak mahasiswa yang baru banyak kuantitas mahasiswa baru, sama semakin minim keterbatasan akses. Tiga hal ini saling berjalan beriringan. Kenapa kira-kira itu? Oke, jawab pertama, keterbatasan akses. Kira-kira untuk menjawab apa itu? Karena misal dikondisikan memang ini pendidikan terbatas aksesnya. Ya memang karena ya PTNBH itu memberikan dari segi masyarakat yang atau bedanya orang tua mahasiswa itu untuk membantu pembiayaan pendidikan. Nanti cuma orang-orang dengan kelas ekonomi tertentu yang Ya, bisa akses betul. pendidikan. Betul, kenapa kira-kira itu? Ya karena ya pendidikan tinggi itu bukan lagi menjadi tanggung jawab negara, jadi diserahkan ke pasar. Jadi orang-orang tua kita ya membayar, dia menjadi penting di situ dalam segi pembayaran. Kira-kira apa tujuannya itu? Apa tujuan pendidikan dibatasi aksesnya? Kira-kira kalau misal dibatasi akses, orang-orang yang tidak masuk dalam sektor pendidikan itu kemana kira-kira? Jadi kaum buruh ya? Gimana? Ya, dia beruntung kalau jadi kaum buruh. Kalau misalnya nggak bekerja, Jadi apa nih? ya jadi pengangguran. Aduh. Coba lihat. Pertama,
penganggurannya di Indonesia. Jadi apa yang disebutkan tadi saudara tuh? Situ memang untuk lebih menjaga sistem yang dibuat juga. Iya, betul. Dengan adanya terbatasnya itu, ada klaster dengan sebuah entitas yang bahwa bisa masuk itu dengan uang yang cukup membayar, sehingga orang akan merasa beruntung dapat kuliah, padahal seharusnya kuliah itu dapat dinikmati oleh keseluruhan orang untuk menjaga ini roda kapitalisme. Nah, dan setelah dia kuliah dengan keterbatasan akses, diupayakan untuk dipercepat kuliah dan sebagainya dengan UKT yang tinggi, setelah dia selesai, dia secara tidak sadar atau terkondisikan dia akan berupaya untuk mengembalikan apa yang telah dia keluarkan, apa yang telah dia keluarkan untuk mendapatkan itu bangku kuliah, sehingga dia mendukung lagi bagaimana dia dapat menjaga itu sistem. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa privilege ekonomi itu dimanfaatkan di situ. Nah, saya lanjutkan tadi saudara Dede sudah menjelaskan kapitalisme ini toh untuk kebutuhan itu. Pengangguran kira-kira itu tujuan untuk apa? Banyak pengangguran ini. Apa? Dalam segi ekonomi kira-kira. Apa sih? Apa kak? Apa tujuannya? Kenapa diciptakan pengangguran? Nah, oke. Misal apa dampaknya ini pengangguran ke dalam sektor pekerja ini dalam perusahaan? Nah, misal kalau semakin banyak, Ya. semakin banyak supply-nya, semakin murah harganya Iya, tetap angkatan betul. kerja. Nah, betul. Oh iya. Misal saya menjadi pemilik perusahaan, Iya. kamu buruh. Semakin Misal banyak. kau mau minta kenaikan upah. Nggak diladeni Nah, karena saya- bakalan banyak yang Ya, berjejeran. betul. Karena banyak supply tenaga kerja. Aduh, Kayak saya misal, kacau-kacau. jangan kau minta kenaikan gaji, banyak yang keluar. Kan begitu pastinya? Kan begitu tujuannya. Banyak pengangguran. Iya, iya. Oke, itu terjawab. Terus yang kedua, banyaknya kuantitas mahasiswa baru. Kira-kira apa? Biar banyak UKT, Iya, banyak kira pemasukan. banyak pemasukan. Di UNAS Asik. sendiri, di UNAS sendiri kalau misal kita lihat laporan keuangannya sangat bergantung pada biaya pendidikan yang notabene-nya. Tunggu kak, di mana bisa diakses laporan keuangannya Unhas? Ada gitu. Kalau saya lihat kemarin itu di laporan kinerja tahun 2021. Bisa diakses secara umum itu? Iya, ada. Di website? Ada. Oh, lanjut. Nah, di situ jelas dilihat bahwa ternyata Unhas ataupun perguruan tinggi badan hukum secara umum itu sangat bergantung pada gaya pendidikan. Iya. Gaya pendidikannya dari mahasiswa. Nah, di situ dia mengambil keuntungan pendapatan. Nah, itu sudah terjawab yang kedua. Yang ketiga, percepatan masa studi. Ya, secara logika untuk mengatasi kelebihan ini kan supaya tidak membludak ini di dalam, jadi dikasih cepat. Tapi apa alasan yang paling urgent di situ untuk menjawab apa? Ya lagi-lagi kita dibuat secara fleksibel untuk menciptakan tenaga kerja yang fleksibel, untuk Maksudnya? menciptakan pengangguran yang baru, tenaga kerja yang fleksibel, Kenapa begitu tenaga sekali? kerja yang praktis. Kira-kira mulai dari sekarang pendidikan itu dia memberikan pengetahuan secara teoritik atau dia hanya mementingkan pengetahuan secara praktis? Lebih ke praktis sih. Ya. Kira-kira yang kayak gimana itu pengetahuan praktis? Yang kayak yang betul-betul diasah soft skill dan hard skill Iya. yang bisa diaplikasikan di dunia kerja. Iya, betul. Karena kenapa memang ditujukan di situ kampus kita untuk menjawab itu. Jadi metode pengajaran yang ada di dalam kampus itu didesain bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan pasar itu. Jadi kayak misal school work, magang, apalagi program-program kewirausahaan dan lain-lain sebagainya, kurikulum, misal kampus Merdeka, kemudahan untuk membuka prodi baru. Kemudahan membuka prodi baru itu syaratnya adalah dia harus bermitra dengan perusahaan multinasional, nasional, negara dan lain-lain. Nah,
Dan di situ dijelaskan juga bagaimana mitra ini itu akan berperan penting dalam penyusunan kurikulum program studi baru itu. Jadi kita jadi pendidikan tinggi kita sekarang itu semacam apa di tempat pelatihan gitu, bimbel kerja. Padahal seharusnya diasah pemikiran kritis tadi. Iya betul. Nah apa itu tadi kembali ke argumen di awalku bahwa kita hanya mementingkan pribadi kita, penyiapan karir, properti intelektual kita, prestasi kita. Itu berdampak sekali dalam aktivisme sosial. Jadi kita mencerabut kehidupan dirita dalam kehidupan sosial itu sangat berpengaruh pada aktivisme. Jadi itulah kondisi pendidikan kita sekarang. Bagaimana semisal toh contohnya lagi mungkin komodifikasi riset semisal. Iya. Kan itu pendidikan dia mempunyai kekuatan dalam melegitimasi suatu hal. Dengan kesannya terpercaya ini suatu hal ini ataupun komoditas lah, katakanlah kan kita berbicara komoditas dalam harus kapitalisme itu komoditas kan, misal komoditas ditambahkan bumbu-bumbu ilmu pengetahuan ilmiah kan lebih terpercaya. Iya. Nah, di situ kekuatan pendidikan dalam menunjang kapitalisme ini kan tadi secara ranah produksi kan memang menunjang itu untuk menciptakan tenaga kerja yang fleksibel. Nah di luar dari ranah produksi dia juga menjadi alat legitimasi dari kapitalisme. Oleh karena itu banyak riset kita yang menunjang kapitalisme, menunjang eksploitasi. Mungkin saudara dari geofisika misalkan pasti berperan penting dalam riset-riset tambang. Ya. Itu kan banyak dimanfaatkan kan. Kalau nggak salah kalau mau kita publish jurnal juga yang kita buat sendiri tuh harus juga dibayar deh kalau mau kita publish. Nah, dan itu jurnal sekarang atau riset dari pekerja akademik itu kan berbicara kuantitas sekarang, Bukan berbicara tentang kualitas. isi. Jadi itu sebenarnya di kondisi pendidikan sekarang itu bukan cuma mahasiswa yang jenuh, tapi sebenarnya dosen. Tenaga pengajar juga Dosen. Karena kenapa? Belum lagi tekanan hierarki yang manajerial yang harus publish segini. Enggak, maksudnya hubungan struktur birokrasinya kampus. Maksudnya? Misal struktur hierarki perusahaan itu kan dipaksakan masuk di perguruan tinggi. Iya. Jadi hierarki di perguruan tinggi itu mengikut situ. Itu tadi relasi atasan bawahan. Dosen-dosen kita sebenarnya itu menolak juga di situ. Bagaimana dia digenjot, bagaimana ada dibilang bos, dibilang bawahan. Nah bawahan ini kan banyak dosen-dosen yang harus mengejar begini tuntutan-tuntutan dari birokrasi kampus. Nah itu satu. Terus kedua itu tuntutan dari jabatan, kenaikan jabatan, tunjangan. Itu kan dari berapa jurnal kau publish. Iya. Itulah kayak enggak menjadi suatu hal yang kayak wajar sekarang bagaimana dosen meminta penelitian ini mahasiswa untuk dikasih masuk juga namanya situ. Iya, sering kan? Iya. Jadi misal penelitian ini mahasiswa tapi bilang ini dosennya kasih masuk juga nama aku di situ. Karena untuk kebutuhan itu sebenarnya kejar target untuk naik jabatannya. Jadi itu kayak sebenarnya kalau dilihat secara misal mau cari dosen banyak sebenarnya yang dosen juga yang muak dengan sistem ini, bukan cuma mahasiswa yang semuanya dipantik gitu. Tadi mungkin saudara Dede bisa menjelaskan bagaimana riset itu berperan penting dalam kebutuhan kapitalisme, tak? Iya, dari segi bagaimana sains atau riset-riset bekerja terlebih pada ranah alam toh, yang bersangkut pautan dengan pengembangan eksplorasi dan sebagainya, yang mana dengan tema kita termasuk penolakan undang-undang Minerba, penolakan Omnibus Law dan sebagainya itu bersinggungan dengan hal ini. Toh? Jadi pertama kalau dia meneliti atau meriset secara individual, dia dapat mengkanter langsung hal tersebut apabila akan digunakan untuk kebijakan kepentingan pemerintah yang bersifat kapital. Dapat langsung menolak karena itu haknya. Tapi kalau dia dalam bentuk sebuah
tim. Terlebih lagi tim itu adalah sebuah PT atau persero yang berkecimpung di bidang riset, Iya, toh. betul. Karena kita ketahui bersama, contoh saja AMDAL itu sekarang mulai diperbuka. Jadi pada permasalahan tadi yang seperti pertanyaan dari moderator toh, mengenai kenapa bisa berbeda dia secara individu maupun secara kelompok, karena kita ketahui kalau penelitian atau riset yang secara individu dia itu adalah hak dari individu tersebut. Jadi secara langsung apabila kepentingan dari individu tersebut sampai kepada ranah penolakan terhadap pengembangan energi yang bersifat menunjang kapitalisme, dia akan menolak. Bisa dia lakukan hal seperti itu. Tapi kalau dia bersifat kelompok atau perusahaan yang mengerjakan hal tersebut, maka dia lebih condong kepada hal profit, karena sekarang perusahaan-perusahaan kecil yang bekerja memang hanya untuk melakukan riset AMDAL, dia lebih banyak berorientasikan kepada profit, sehingga perusahaan yang mana juga melalui dukungan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin di situ akan membayar atau menyewa jasa dari sebuah perusahaan untuk menyelesaikan tentang penelitian tentang AMDAL-nya sebelum lanjut ke ranah eksploitasinya itu. Jadi seperti itu, dia mulai mengurang bagaimana esensi dari penelitian yang bersifat ilmiah, empiris dan sebagainya itu dari segi pengembangan energi. Dia memang orientasinya lebih kepada profit. Jadi bahasa kasarnya ini Kak, AMDAL bisa dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan si itu sih yang penyewanya begitu. Ini berdasarkan sikap skeptisme yang mana memang juga sempat divalidasi oleh pembicaraan-pembicaraan dengan orang yang pernah melakukan. Nah, jadi di situ saya menarik kesimpulan realitas itu memang benar terjadi. Seperti itu. Bagaimana Kak sistemnya AMDAL Kak? Sebelumnya bagaimana dan kenapa bisa berubah dikelola oleh swasta begitu? Jadi di sini dengan hadirnya AMDAL pada awalnya itu sebagai sebuah riset yang dapat menjaga bagaimana kesinambungan antara pengembangan energi dengan lingkungan dapat terjaga. Apabila tidak dapat menjaga kesinambungan itu, seharusnya dengan kajian itu dapat membatalkan pengembangan energi tersebut. Karena bagaimana alam dan lingkungan hidup itu, menurut saya ruang hidup itu jauh lebih penting daripada kebutuhan teknis manusia. Saya memang tidak dapat menjelaskan secara rigid bagaimana sejarahnya kalau dari segi regulasi, tapi dari segi fungsi dia memang seperti itu awal mulanya. Tapi dengan seiringnya berkembangnya kebutuhan akan energi, kebutuhan dari si pemilik modal untuk menjalankan kepentingannya, maka hal itu mulai sedikit demi sedikit bergeser secara tidak langsung. Maksudku secara, karena ini diketahui sebuah kesalahan, menyimpang dari apa yang sebenarnya. Tapi karena terkondisikan oleh sistem kapitalisme yang memaksa orang terus memikirkan profit karena dalam sebuah kondisi yang begitu rumitnya, dan perusahaan juga melakukan sebuah hal itu untuk mencari profit yang lebih besar lagi, dan didukung dan terkondisikan juga oleh regulasi. Jadi hal itu dapat terjadi. Seperti itu. Jadi lihat misal, ya komodifikasi penelitian itu suatu hal yang niscaya dalam sistem pendidikan saat ini, bagaimana ya produk-produk ilmiah dari perguruan tinggi itu diekstrak untuk kepentingan kapital. Misal dalam bentuk kerjasama dengan kan sekarang lebih banyak bentuk kerjasama tuh, selain perguruan tinggi memperoleh sedikit profit dari situ, tapi kan dilihat bagaimana sebenarnya proses
kerjasama itu kalau saya lihat dia lebih memang menguntungkan perusahaan ini ketika dia bermitra dengan perguruan tinggi. Karena kenapa resiko bisnis misal biaya dari perusahaan itu kan ditanggung sama perguruan tinggi. Terus bagaimana dengan keuntungannya? Saya rasa lebih banyak menguntungkan perusahaan. Karena kenapa? Pertama sumber daya dari perguruan tinggi itu kan seksi sekali begitu. Dan memang dia menunjang apalagi selain sumber daya, produk ilmiah itu tadi seakan-akan produk ilmiah itu diekstrak untuk kepentingan perusahaan. Jadi memang kondisi pendidikan kayak begitu Mi. Begitu Mi. Jadi bagaimana menurutnya kakak ini, Kak Icing dan Kak Dede, bagaimana seharusnya langkah-langkah yang dilakukan pergerakan mahasiswa internal dan eksternal untuk hadapi realitas sekarang ini? Nah, siapa yang saya? Ya, kita menjawab. Oke, kalau saya sudah jelaskan tadi perdebatan bukan perdebatan sih. Pendiskusian mengenai bagaimana sebenarnya realitas pendidikan itu. Dan menurutku realitas pendidikan hal yang mendesak sekali ini. Dan di depan mata ini sebagai mahasiswa, hal mendesak sekali yang mempengaruhi segala aspek dalam kerja-kerja akademik mulai dari misal akses, apalagi kurikulum, bentuk organisasi mahasiswa, stabilitas perguruan tinggi yang harus memang kondusif, apalagi bentuk manajerial yang hierarkis. Itu semua diakibatkan semua sistem pendidikan yang sekarang disebut sebagai neoliberalisme pendidikan. Itu hal yang mendesak sebenarnya. Itu yang membuat mahasiswa sekarang tercerabut dari sebagaimana mahasiswa yang seharusnya, bagaimana dia juga mementingkan bukan cuma mementingkan pribadinya, mementingkan juga kepentingan sosial. Dan sekarang ya seakan-akan dicerabut. Nah itu menjadi agenda yang sangat penting untuk direspon sistem pendidikan sekarang. Oleh karenanya ya patutnya gerakan mahasiswa lebih menyasar itu, lebih maksudnya bukan berarti isu-isu yang lain itu dikesampingkan, tapi lebih menyasarnya karena memang ya ada di depan mata ya, mendesak, memang mempengaruhi. Apalagi kita sebagai misal pejabat strategis dalam lembaga, itu kan menggerus sebenarnya lembaga mahasiswa. Yang notabene lembaga mahasiswa juga berperan dalam merespon situasi pendidikan saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya secara potensi mahasiswa itu saya tadi bilang bahwa ketika segala realitas sosial itu mau direspon sama mahasiswa, itu saya bilang tidak terlalu optimis mahasiswa bisa merespon segala permasalahan sosial atau bahkan mengubahnya gitu. Tapi menurutku yang paling penting untuk direspon adalah kenyataan pendidikan tinggi itu sendiri. Karena kenapa? Karena pendidikan tinggi itu sendiri merupakan dunia ini mahasiswa. Di depan mata. Iya, di depan mata, mendesaknya. Terus selanjutnya karena mahasiswa ini itu menjadi agen pokok dalam perubahan sistem pendidikan, merupakan hal yang substansial dalam sistem pendidikan. Kira-kira misal kajian kritis, kenapa menempatkan buruh sebagai posisi strategis ataupun posisi pokok dalam transformasi kehidupan sosial? Kira-kira kenapa? Itu misal kajian kritis itu menempatkan buruh itu menjadi posisi yang paling strategis dan pokok dalam transformasi sosial. Iya, selain dari itu mereka yang memegang peranan penting dalam sirkulasi kapitalisme. Kira-kira tadi pertanyaan itu sebelumnya, apakah kita dalam kapitalisme ini masih bisa hidup tanpa buruh? Tidak bisa. Tidak bisa. Hubungan corak produksi itu kan dua kelas yang dominan, buruh dan pemilik modal. Nah, dua kelas itu yang menjadi pokok ya buruh, kan dia yang kerja langsung. Dan itulah kenapa kajian-kajian kritis menempatkan buruh sebagai posisi yang substansial dan posisi strategis atau posisi pokok dalam transformasi sosial.
Karena kehidupan sosial tadi itu ditopang sama guru. Kalau tidak ada guru, kira-kira tidak ada kan? Kalau semisal katakanlah mahasiswa hilang dalam tiba-tiba hilang dalam dunia ini, apakah kita masih bisa hidup dalam situasi kapitalisme ini? Masih kan? Apalagi dokter tiba-tiba hilang dalam dunia ini, apakah masih bisa jika hidup? Masih bisa. Tapi ketika guru yang hilang, tidak bisa. Ya betul. Itulah kenapa dalam melihat permasalahan pendidikan, saya melihat bahwa mahasiswa menjadi agen yang paling bisa mentransformasikan pendidikan menjadi agen yang pokok, menjadi agen yang strategis. Ini hal yang fundamental sebenarnya, menjadi hal yang strategis. Karena kenapa? Karena memang dia menjadi substansial dalam pendidikan. Kira-kira kalau misal dokter dihapuskan di muka bumi ini, apakah pendidikan tinggi masih ada? Masih. Tapi kalau misal mahasiswa yang dihilangkan, apakah masih ada pendidikan tinggi? Tidak ada, berarti bisa dikatakan sama dengan posisinya guru tadi. Dia menjadi substansial dalam sistem pendidikan. Apalagi realitasnya sekarang. Tadi sudah saya katakan bahwa yang menopang operasional kampus juga adalah mahasiswa, karena dia yang membiayai sebenarnya. Jadi besar sekali potensinya mahasiswa untuk bergerak merespon sistem pendidikan tak. Jadi sama halnya dengan guru, dia juga bisa secara potensi posisi bahkan potensi historis kan gerakan mahasiswa juga besar. Oleh karena itu, bagaimana harus gerakan mahasiswa yang paling fundamental adalah bagaimana dia merasakan ataupun dia merespon dunianya begitu, sistem pendidikan itu. Ya memang, tapi jangan berhenti dalam perkembangan gerakan mahasiswa tadi yang saya jelaskan. Jangan sampai kita terhenti dalam pengembangan gerakan itu tanpa memikirkan visi, tanpa memikirkan kita harus berkolega dengan siapa, lagi-lagi ya dengan guru itu sendiri sebagai penopang sistem kehidupan secara umum. Bisa mahasiswa bergerak sendiri. Iya, nah itu kan masuk dalam strategi. Tapi hal yang fundamental tadi yang saya sebutkan, bahwa dia seharusnya lebih fokus atau lebih memberikan porsi kepada isu pendidikan, transformasi sistem pendidikan. Kalau misal strategi ya, kita harus misal kecenderungannya dalam pendidikan gratis. Kan biasanya kayak di Chile kan dia pendidikan gratis melalui perjuangan mahasiswa. Dia kan memberikan solusi bahwa harus ada pajak progresif. Pajak progresif ini karena banyak ini perusahaan-perusahaan transnasional yang ada di Chile yang mengeksploitasi alamnya, jadi perusahaan-perusahaan itu harus memberikan pajaknya yang dialokasikan secara khusus ke pendidikan. Nah, itu dibilang pajak progresif. Nah, pajak progresif kan juga tidak serta-merta lagi-lagi mahasiswa yang menjadi pokok di situ. Ada juga buruh. Nah, berarti dia secara strategis kita juga harus berkolega sama gerakan-gerakan yang ada di luar. Tapi itu tadi yang fundamental. Kita berbicara strategi. Menurut saya. Mungkin ada. Ya. Sudah cukup lama kita berdiskusi ya. Mungkin sudah banyak yang disampaikan baik dari saya maupun dari saudara Icing tadi. Saya mungkin sedikit saja bagaimana segala hal yang kita pahami tentang teori basis metodologi, kemudian sampai ke ranah tujuan, output dan sebagainya, itu seharusnya dapat ditanggapi baik oleh mahasiswa itu sendiri, terlebih pada setiap individu-individu. Bagaimana? Karena agar hal itu dapat sampai ke ranah itu, kita harus memahaminya dan melakukannya. Jangan sampai kita hanya terus onani intelektual begitu kan? Karena kita akan tetap berada di posisi ini meskipun pengetahuan kita bertambah tanpa adanya sebuah realisasi gerakan yang terus berkembang. Dan saya
mungkin berharap kepada mungkin kedepannya baik untuk saya sendiri maupun gerakan kemahasiswaan itu dia mempunyai dari setiap individu sampai kepada ranah sebuah kelompok sikap politik yang jelas dan itu terus dipertahankan. Kenapa? Karena jangan sampai kita hanya sebatas tahu terus kita bersembunyi bersembunyi dalam pengetahuan itu padahal apa yang kita lakukan dan aktualisasi kita terus mendukung dari apa yang kita lawan. Itu akan menjadi sebuah kerancuan dalam berpikir maupun bertindak sebagai mahasiswa menurut saya. Paling tidak paling kecil lah dalam hal perkuliahan. Bagaimana seorang mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang baik baik yang saya maksudkan adalah progresif. Dia mengambil haknya sebisa mungkin dalam kelas, melakukan penuntutan dan sebagainya. Dalam sikapnya juga seperti contoh skripsi. Kita sudah singgung tadi. Kalau kita memang sampai ke ranah memahami tentang bagaimana permasalahan yang ada sekarang, sebisa mungkin karya yang kita lakukan seperti skripsi itu menjadi sebuah solusi meskipun hanya kecil atas permasalahan itu dalam bentuk tulisan, kan? Seperti itu. Kemudian dari segi organisasi, sudah hal yang seharusnya menjadi kewajiban dari organisasi kemahasiswaan dalam pengadvokasian hal-hal yang seperti itu, selain daripada pengadvokasian hal lain. Karena disitulah bagaimana tempat kita berkumpul, kita menemukan sebuah solusi dan kita menyelesaikannya. Jangan sampai kita organisasi kemahasiswaan malah yang terhegemoni oleh yang kita pahami tadi kan. Itu seharusnya dijaga. Baru setelah dua hal tadi selesai dari ranah individu dan perkumpulan mahasiswa itu, baru kita membangun sebuah gerakan yang progresif. Saya seperti itu. Karena kalau bicara tentang landasan teori dan sebagainya, saya rasa sudah kita ini terus mengulang dan memperbarui tentang apa masalah yang ada sekarang, terus menambahkan sebuah contoh kasus. Tapi permasalahan klasik kita di dalam internal itu terus mulai dari kekurangan massa, kekurangan juga bagaimana peran aktif dari lembaga kemahasiswaan itu sendiri, eksistensi ya, itu yang perlu kita perbaiki lah. Karena menurut saya itu hal dasar, tapi jangan dianggap remeh. Iya, betul. Karena ini adalah sebuah pertarungan. Karena hidup itu juga sebuah pertarungan dan dialektika yang terus berjalan sampai kita sudah tidak ada di dunia material ini toh. Mungkin saya itu saja. Iya, saya melanjutkan semuanya. Saya sepakat sekali sama argumen bahwa kita tidak seharusnya bahkan tidak dalam tataran teori. Iya. Harus juga mempraktikkan. Iya. Kira-kira semisal hal-hal yang ada di depan kita, apakah kita hanya apakah dia ada ketika kita memikirkannya toh saja? Iya. Dan bisa kan? Nah, apalagi kalau semisal hal-hal yang sifatnya transformatif, sifatnya perubahan. Apakah kita dengan hanya memikirkannya, hanya memaksakan hal-hal yang ada di pikiran kita ke realitas itu kan hanya tidak menjawab permasalahan. Iya. Misal kita hanya tadi yang dibilang dia hanya onani intelektual, kita hanya menebarkan semisal kajian-kajian maksudnya hal-hal yang subjektif itu hanya membangun kesan-kesan patronase kita, tapi tidak melihat bahwa tujuan akhir dari ilmu itu ya bagaimana dia bermanfaat dalam kehidupan itu. Nah, kehidupan itu ya bagaimana kehidupan itu didesain sebaiknya ya gitu. Jadi kesatuan antara teori dan praktik itu memang harus diwantahkan. Nah, di mana itu? Di mana kesatuan teori dan praktik itu? Tapi sebelumnya, apa sebenarnya teori dan praktik itu? Ya, teori itu bagaimana kita menyusun suatu postulasi awal, gitu. Postulasi awal terkait realitas. Jadi misal tadi kita diskusikan realitas pendidikan. Nah, otomatis kita tidak cuma berhenti dalam pendiskusian ini kan? Ya. Kita harus setidaknya bagaimana coba mengintervensi. Karena
tiba-tiba misal saya jelaskan, Dede jelaskan tadi, langsung oke, kita tetapkan begini nih. Dan langsung ketika misal kita tetapkan di sini, apakah langsung berubah itu? Apakah langsung sesuai? Tidak kan? Iya. Nah, berarti terjun di lapangan itu tidak serta-merta langsung. Itu loh tadi yang saya bilang, jadi proses dialektika. Bagaimana kita membangun postulasi di awal, bagaimana kita bergerak, dan gerakan ini bukan cuma langsung bergerak, tapi bagaimana gerakan ini itu menambah postulasi di awal tak. Jadi terperbarui ini teori tak. Oleh karena itu tadi yang penting bahwa teori dan praktik itu seharusnya satu. Kira-kira bagaimana proses penyatuan teori dan praktik itu? Apakah hanya dengan individu? Apakah hanya saya bisa memikirkan baru saya terjun? Itu kan tidak kompleks begitu proses perdialektikanya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu wadah, lembaga mahasiswa, apalagi wadah kolektif. Yang memang tujuan untuk itu, karena kita tidak akan bisa juga memberikan transformasi sosial yang efektif ketika hanya terhenti di situ di individu begitu. Kita harus memang membangun suatu wadah kolektif di mana proses dialektik itu terus menerus terjadi. Kita berteori semisal kita praktikkan di lapangan, kita kayak buktikan ataupun tambahkan atau kurangi postulasi di awal kita, itu yang mau berkembang. Karena kenapa semisal kebutuhan gerakan tak, salah satunya adalah bagaimana pengalaman gerakan tak itu kurang. Kan misalnya ini kan kita mau mengintervensi kenyataan sosial, dan kenyataan sosial itu tidak seperti kenyataan alam. Kenyataan alam itu hanya variabel-variabel, tidak banyak variabel yang bermain. Ada hukum-hukum alam. Nah, sosial itu banyak sekali variabel yang bermain. Iya, betul. Ada manusia, ada kehadiran manusia yang memang membuat variabel-variabel di dunia sosial itu menjadi banyak. Nah, oleh karenanya di situ dibutuhkan proses dialektika terus menerus. Karena tidak semisal orang-orang yang menyatakan, oke, begini teori di negara ini, pasti tidak semuanya sama dengan di negara yang lain. Oleh karenanya kita harus terjun langsung ke lapangan gerakan kita, karena gerakan itu setidaknya memoles, menambahkan, mengurangi, membuktikan postulasi yang di awal, dan bagaimana teori dan praktik itu menunggu ya dalam wadah kolektif itu. Nah, karena di situ di wadah kolektif itu teori dan praktik terus bekerja. Ya, gitu. Itu kenapa kita tuh di UNAS setidaknya sedikit beruntung karena ada wadah kolektif antar lembaga kemahasiswaan. Itu minta yang dibilang Dede Semaun, Serikat Mahasiswa UNAS. Ya, beruntung dengan itu, dengan visi yang jelas, dengan menggerakkan juga yang jelas. Itu yang saya. Nah, cukup panjang diskusi kita sore hari ini dengan Kak Icing dan Kak Dede. Bisa saya simpulkan kalau gerakan mahasiswa itu kita sebagai mahasiswa itu tidak cukup dengan berteori saja di ruang kelas. Berarti kita harus praktikkan teorinya dan terus belajar, berdiskusi, dan gerakan-gerakan mahasiswa itu harus dilakukan secara konsisten. Cocok nih, betul gitu? Nah, kalau begitu kita akhiri sesi podcast kita sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Icing dan Kak Dede. Sekian dari saya. Dadah.